Ibu semuanya. Kita siapkan hati kita. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam kasih-Mu saja kami merasakan keteduhan, hanya di dalam kasih-Mu saja kami merasakan ketenangan Tuhan. Biarlah Bapa pagi hari ini pun kami mau bawa hati dan pikiran kami untuk mendengarkan setiap firman-Mu, setiap surat cinta-Mu Tuhan, sehingga kami bisa mengerti apa sih yang Kau inginkan dalam kehidupan kami. Ajar kami Bapa. Kami mau buka Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Langit kita gak selalu cerah. Kadang hujan, kadang memang banyak matahari. Tapi bersama Tuhan kita tahu hati akan selalu tenang. Langitku tak selalu cerah.
tak selalu langitku cerah, mendung membayang. Hujan pun turun, pencobaan datang. Di balik hujan nampak pelangi, janji Tuhanku. Dia setia menyertai kita selalu, tak selalu jalan rata, terjal semata. Mendaki bukit curangnya tebing, lembah kekelaman, di baliknya kabut yang gelap, kemenanganku. Ku akan bersuka di rumah Tuhanku. Ucapkanlah syukur dalam semua perkara, nyata semua baik adanya. Buktikan kasih-Nya, buktikan kasih-Nya. Tuhan Allah kita sungguh Allah setia. Tak selalu langitku cerah, mendung membayang. Hujan pun turun, pencobaan datang. Di balik hujan nampak pelangi, janji Tuhanku. Dia setia menyertai kita selalu, tak selalu jalan rata, terjal semata. Mendaki bukit curamnya tebing, lembah kekelaman, di baliknya kabut yang gelap, kemenanganku. Ku akan bersuka di rumah Tuhanku. Ucapkanlah syukur dalam segala perkara, nyata semua baik adanya. Oh, buktikan kasih-Nya, buktikan kasih-Nya. Tuhan Allah kita sungguh Allah setia. Ucapkanlah syukur dalam semua perkara, nyata semua baik adanya. Buktikan kasih-Nya, buktikan kasih-Nya. Tuhan Allah kita sungguh Allah setia. Tuhan Allah kita sungguh Allah setia. Tuhan Allah kita sungguh Allah setia. Amin. Puji Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada dari kita yang mengalami masalah, ada dari kita yang sedang bersedih. Tapi percayalah, segala sesuatu terjadi untuk kebaikan kita yang mengasihi Dia. Apa yang kau alami kini tidak lebih berat dari kekuatanmu. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi
kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya ganti penanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu, Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya ganti penanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya ganti penanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kau pilih aku jadi anak-Mu Tuhan, bukan karena aku layak, tapi karena Engkau ingin aku hidup bagi-Mu. Ajar kami Tuhan. Haleluya. Kau pilih aku jadi anak-Mu. Aku yang berdosa penuh celah, hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Kau jadikan ku ahli waris-Mu. Kehendak-Mu aku jadi sempurna, hidup tak bercacat, tak bercelah, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku melakukan kehendak-Mu
kehendakmu Bapa. Kau pilih aku jadi anakmu. Aku yang berdosa penuh celah, hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Kau jadikan ku ahli waris-Mu. Kehendak-Mu aku jadi sempurna, hidup tak bercacat, tak bercelah, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Nyanyian hidupku tak sekedar syair lagu dan irama. Nyanyian hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Melakukan kehendak-Mu Bapa. Melakukan kehendak-Mu Bapa. Kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk bisa naik ke mimbar. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, salam jumpa kembali dalam ibadah minggu ini di GSKI Perdatam. Puji syukur saudara kekasih, walaupun dalam kondisi online, puji Tuhan biarlah kita dapat kembali bersama-sama bersekutu dalam suasana yang online di rumah masing-masing. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan topik khotbah, yaitu lalang di antara gandum. Jadi topik khotbah saya pada kesempatan ini adalah berjudul lalang di antara gandum. Tetapi sebelum masuk ke dalam topik tersebut, sebagai pengantar bahwa perlu diketahui bahwa lalang atau ilalang ialah sejenis rumput berdaun, sejenis rumput berdaun tajam yang kerap menjadi gulma di lahan pertanian. Sedangkan gulma adalah tumbuhan yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian, karena menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi. Jadi gulma dianggap sebagai pengganggu, dapat menurunkan hasil produksi pada tanaman produksi. Tetapi ada manfaat juga. Ilalang atau alang-alang tersebut yang populer saat ini adalah sebagai obat pereda panas dalam. Tetapi saya tidak akan mengarah ke situ.
Itu hanya pengantar saja bahwa kehidupan itu ada dalam benih lalang maupun dalam benih gandum. Itulah kehidupan yang terjadi dalam ilmu tumbuh-tumbuhan di dalam pertanian. Sebelum saya memasuki pada judul lalang di antara gandum, yaitu di Matius 13 ayat 37 sampai 43, perlu dibuka di dalam Matius 13 ayat 25. Ada di situ dikatakan pada ayat yang 28, datanglah musuh, seorang musuh. Jadi di Matius 13 ini bagaimana penjelasan daripada Matius 13 ayat 37 sampai 43 itu merupakan penjelasan daripada Matius 13 ayat 25. Yang menarik pada Matius 13 ayat 25 adalah di situ ada kata musuh, yaitu pada ayat yang ke-28. Di situ perumpamaan tentang gandum dan lalang ini menekankan bahwa iblis akan menabur di samping mereka yang menaburkan firman Allah. Iblis sini menabur adalah kebenaran versi iblis yang serupa seperti firman Allah sendiri. Itulah dalam bentuk pengajaran-pengajaran yang disampaikan pada Matius 13 ayat 28 tadi. Kemudian pada kesempatan ini mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita buka firman pada Matius pasal 13 ayat 37 sampai dengan 43. Ayat 37, ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ayat 38, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan dan lalang anak-anak si jahat. Ayat 39, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Ayat 40, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Kemudian pada ayat yang ke-41, anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Ayat 42, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Kemudian ayat yang terakhir, yaitu 43, pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Seperti bertelinga, hendaklah ia mendengar. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian tentang penjelasan lalang di antara gandum. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan ini yang menarik daripada pembacaan firman Tuhan ini adalah ayat 40, yaitu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Kemudian pada ayat yang ke-42, semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Jadi saudara kekasih, perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah
ini gambaran yang sudah ada sejak dahulu. Sebenarnya sejak dahulu sudah ada, saudara kekasih. Di mana pada Kejadian 3 ayat 4, manusia jatuh ke dalam dosa, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Itu karena tergoda oleh pengajaran ular, akibat memakan buah berpengetahuan baik dan jahat. Jadi dari dahulu, sejak Adam, Hawa jatuh ke dalam dosa, itu karena pengajaran dari pihak iblis. Yaitu di mana di dalam Kejadian 3 ayat 4, setelah memakannya, itu adalah dimulainya bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa, berkodrat dosa, karena pengajaran yang salah diterima oleh pihak Adam dan Hawa, yaitu pengajaran dari pihak iblis. Kemudian saudara kekasih, pada Matius 13 ayat 37 sampai 43 ini adalah pikiran Tuhan Yesus. Bahwa kenyataannya nanti ada pengajaran yang berbenih lalang dan pengajaran yang berbenih gandum, di mana lalang akan berujung pada kebinasaan, sedangkan benih gandum akan berujung kepada kekekalan untuk menikmati langit baru, bumi baru dengan Tuhan Yesus. Kalau dahulu saudara kekasih, ini perumpamaan mudah untuk bisa kita bedakan. Pada zaman tersebut, pada zaman Injil ditulis, pada zaman Injil mula-mula. Tetapi kalau bicara pengajaran yang sekarang, saudara kekasih, bagaimana kita bisa memisahkan atau membedakan antara bibit pengajaran ilalang dan pengajaran bibit benih dari gandum. Itu sulit sekali saudara kekasih. Karena di ujung daripada Matius 13 ayat 43 itu dikatakan bahwa siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Nah, waktu bertelinga dan mendengar ini kan menggunakan pikiran saudara kekasih. Nah, ayat 43 ini untuk bertelinga dan mendengar itu mesti pakai pikiran. Ini bagaimana memanfaatkan kebenaran yang disampaikan oleh para pengajar kekinian gitu. Para pengajar yang ada di zaman modern seperti saat ini. Inilah persoalan sehingga dibutuhkan pengenalan-pengenalan kita akan bagaimana membedakan antara benih lalang maupun pengajaran benih gandum. Saudara kekasih dalam Kristus, betul yang disampaikan dalam firman ini, bagaimana kita harus berusaha hadirkan ya di Matius 13 itu, di awal itu, untuk bagaimana menghadirkan kerajaan sorga di bumi. Ya. Tuhan taburkan benih firman yang baik, benih gandum, musuh setan menabur benih lalang. Itu jelas. Tapi untuk membedakan di zaman sekarang itu yang rumit, tidak mudah saudara kekasih. Saudara kekasih, di ladang dunia ini, di mana taburan firman benih lalang maupun taburan firman benih gandum, hanya Tuhan yang tahu, saudara kekasih. Kalau saya tidak boleh mengadili ya, menjudge gitu, tetapi hanya Tuhan yang tahu bagaimana para pengajar yang menyampaikan kebenaran firman itu ini dalam golongan lalang atau gandum gitu. Tetapi kita sebagai orang percaya diberi hikmat tentunya dengan kekuatan Roh Allah Kudus untuk diminta untuk memohon pertolongan dari Roh Kudus bagaimana untuk membedakan ini pengajaran lalang atau gandum.
Karena apabila ini berkelanjutan, saudara kekasih, tidak mudah, saudara. Kita akan dicampakkan ke dalam dapur api kekal yang disampaikan tadi di dalam Matius 13 ayat 42. Saudara kekasih dalam Kristus, saya berpikir bahwa bagaimana rancangan Allah kepada manusia untuk kembali ke rancangan Allah semula, itu menghadapi hambatan-hambatan oleh pengajaran-pengajaran yang disampaikan saat ini. Dan pengajaran itu begitu banyak denominasi gereja, sepertinya sulit untuk kita bisa membedakan mana pengajaran lalang, mana pengajaran dari benih gandum. Saudara kekasih, pada kesempatan ini ada dua kejadian di dalam pelayanan gereja. Pelayanan gereja yaitu pertumbuhan pengajaran tentang benih lalang dan pertumbuhan pengajaran tentang benih gandum. Tentu untuk mensiasati ini dibutuhkan pemikiran kita yang cukup jeli, ya. Jeli untuk bagaimana mengenal lalang dan bagaimana mengenal gandum. Butuh pemikiran ekstra sehingga pertumbuhan dalam pemikiran kita, perkembangan dalam pemikiran kita untuk mengenal kebenaran versi gandum, yaitu kebenaran sesungguhnya dari Tuhan, itu tepat adanya. Saudara kekasih, penabur benih gandum dalam cerita ini melambangkan Allah sendiri, ya, pada Matius 13 tadi, dan hamba pekerja-pekerjanya adalah para hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Benih gandum melambangkan orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Sedangkan lalang melambangkan orang-orang lain yang dapat pula berupa agen-agen si jahat. Musuh Tuhan tersebut melambangkan iblis yang adalah musuh Allah. Waktu menuai atau masa penuaian melambangkan akhir zaman. Pada saat orang yang benar akan dihakimi bersama-sama orang jahat, dan orang yang benar akan masuk ke sorga, sedangkan orang yang berdosa akan dihukum. Yang menjadi pemikiran sekarang bagaimana masa depan keberlanjutan daripada pelayanan kita para pengajar untuk melihat, mengantisipasi situasi seperti ini. Karena di dalam Injil sendiri, seperti dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 29, itu digambarkan bagaimana pengajaran itu bagaikan serigala ganas, ya. Kisah Rasul 20 ayat 29. Kemudian bila Anda membuka lagi di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7, di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan seterusnya, itu kedurhakaan bekerja sebelum kedatangan Tuhan. Jadi bagaimana Yesus tahu persis bagaimana usaha besar daripada pihak iblis untuk menyesatkan umatnya, yang dilakukan oleh kalangan-kalangan kita sendiri, orang-orang Kristen. Nah, dan itu adalah guru-guru palsu. Kemudian bila kita membaca lagi ke dalam Matius 22 ayat 11 tentang pesta, di situ ditemukan ada yang tidak berpakaian pesta, perumpamaan lain yang menekankan keadaan campuran. Jadi dalam Matius 22 ayat 11 ini bagaimana keadaan campuran orang percaya dan orang yang tidak percaya menurut pengamatan daripada Tuhan. Jadi di Matius 24 ayat 11, begitu banyak ini ayat-ayat sudah kekasih yang sudah disampaikan dalam Injil sendiri. Kisah Rasul 20 ayat 29, 2 Tesalonika 9, 2 Tesalonika 2 ayat 7, kemudian Matius 22 ayat 11,
Matius 24 ayat 11, nabi palsu dan menyesatkan banyak orang. Matius 24 ayat 11. Ini krisis saudara kekasih. Dan akhirnya bisa juga saya katakan di sini bahwa kalau situasi yang sekarang ini sangat mengkhawatirkan, situasi bisa berubah. Kalau dulu Tuhan Yesus katakan lalang di antara gandum, berarti lalang sedikit, gandum yang banyak. Ya, kondisi terkini bisa terbalik, saudara kekasih. Bisa tanaman gandum di antara tanaman ilalang gitu. Gandum makin terjepit, ya. Pengejaran-pengejaran kebenarannya sesungguhnya itu makin terjepit oleh pengejaran-pengejaran daripada kuasa gelap, itu iblis, yang dilakukan oleh para kita sesama orang Kristen tanpa disadari, karena Allah sendiri yang tahu membedakan mana itu pengejaran gandum, mana lalang. Jadi kekhawatiran saya atau kamilah bahwa jangan-jangan situasi ke depan bukan lalang di antara gandum, tetapi gandum di antara lalang, karena begitu pesat perkembangan daripada pertumbuhan benih dari lalang. Saudara kekasih, Timotius di dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16, dia menyampaikan di situ bagaimana menghadapi pengajar sesat. Ya. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16. Di situ Timotius menyampaikan bagaimana menghadapi pengajar sesat. Di ayat 1 sampai dengan 8, 1 Timotius 4 ayat 1-nya sampai 8, di situ bisa saya sampaikan bahwa Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada murtad, ada ajaran setan, ada pendusta, ada larangan kawin lah, larangan makan makanan tertentu lah, ada tahayul lah. Di situ ada tulis nenek-nenek tua, ada bagaimana pentingnya latihan badani. Ini kalau singgung tadi soal tahayul nenek tua, ini sepertinya pengajaran-pengajaran lama yang masih memberi kontribusi ke dalam Injil. Jadi semacam adat, istiadat yang lama dari budaya Yahudi itu masuk ke dalam pengajaran Injil. Itu diadopsi gitu, sehingga bisa menyimpang dalam kebenaran yang sesungguhnya gitu. Itu sudah terjadi di 1 Timotius 4 dari 1 sampai dengan ayat 8 gitu. Dan kalau sampai sekarang yang terjadi itu lebih rumit untuk kita bisa bedakan. Kemudian pada ayatnya 16, kita butuh karunia untuk mengawasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Nah, itu sudah disampaikan oleh Timotius, 1 Timotius 4 di ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Nah, ini dia. Jadi krisis saudara kekasih untuk kebenaran firman Tuhan disampaikan pada akhir-akhir ini. Saudara kekasih, kemudian yang ingin saya sampaikan juga lanjutan dari penyampaian Timotius yaitu pada 2 Timotius 2. 2 Timotius 2 ayat 14 sampai dengan 26. Nasihat dalam menghadapi pengajar sesat. Jadi ini nasihat ya. Jadi yang pertama tadi bagaimana dalam menghadapi pengajar sesat itu kondisinya pengajaran itu seperti apa. Tapi di 2 Timotius 2 ini di ayat 14 nasihat dari Timotius adalah bagaimana menghadapi pengajar sesat. Itu kita perlu menghindari saudara kekasih karena begitu banyak pengajaran sehingga kita terpancing untuk saling bersilat kata, sehingga kita omongannya hampa ya, omong kosong. Kemudian
di dalam 2 Timotius 2:14 ini ada ajaran kebangkitan sedang berlangsung. Seperti itu yang ditulis di sana ya. Kemudian bagaimana dia mengajak kita untuk kenal Tuhan, tinggalkan kejahatan. Kemudian bagaimana kita ini bagian daripada tubuh Kristus, perabot-perabot yang ada untuk mulai menjauhkan dari nafsu orang muda, ya. Jauhi nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan kasih, dan damai, pertengkaran, cakap mengajar, sabar, lepaskan mereka dari jerat iblis ajaran dunia. Nah, ini dia. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 14-26, bagaimana yang saya tekankan di sini, nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan dan kasih. Tidak mudah saudara kekasih, hindari pertengkaran, harus kita cakap mengajar, sabar, lepaskan. Dan ini diharapkan oleh Timotius untuk kita semua untuk bisa melepaskan orang-orang dari jerat iblis. Ini yang disampaikan oleh 2 Timotius 2 ayat 14-26 tentang bagaimana nasihat dalam menghadapi pengajar yang sesat. Saudara kekasih, di dalam pengajaran itu akhirnya kita bisa katakan bahwa pengajar sesat itu musuh, ya. Di mana dalam perikop kita yang utama adalah Matius 13 di ayat 39. Di Matius 13 ayat 39 itu ada kata musuh yang menaburkan benih. Lalang ialah iblis. Ada kata musuh. Musuh yang menaburkan benih, lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Jadi saudara kekasih, tidak ada oknum yang lebih membahayakan bagi manusia kecuali yang disebut setan atau iblis. Mereka juga biasa disebut sebagai kuasa gelap. Oleh sebab itu, orang percaya harus mengenali dengan benar siapa oknum ini. Kemudian saudara kekasih, kesalahan mengenali oknum ini sangat berbahaya, saudara kekasih. Walaupun Alkitab tidak berbicara secara detail dan terperinci mengenai oknum ini, tetapi orang percaya dapat mengenali oknum tersebut dari berita Alkitab, dari bacaan Alkitab. Jadi memang dibutuhkan seriusnya kita bagaimana mempelajari isi Alkitab sehingga kita dapat mengenal oknum kuasa kegelapan ini dalam kita beribadah, dalam kehidupan kita bergereja. Kemudian biasanya pemahaman Kristen mengenai oknum setan ini bakal berasal dari hasil penggalian terhadap Alkitab, melainkan dari berbagai sumber di luar Alkitab. Kemudian saudara kekasih, karena begitu banyaknya masukan dari sumber-sumber yang bukan berasal dari Alkitab, dalam waktu yang lama sejak kita Kristen sejak kecil, maka pemahaman yang salah mengenai setan atau iblis mengkristal di dalam pikiran orang Kristen gitu. Inilah pikiran yang penting kita waspadai, jangan menjadi pangkalan daripada pengajaran kuasa kegelapan. Kalau orang percaya berusaha untuk mengenali dan memahami mengenai oknum tersebut, dimaksudkan agar orang percaya dapat berantisipasi terhadap oknum sesuai dengan firman Allah, agar tidak terjebak oleh pengejaran benih lalang. Kemudian saudara kekasih, pada kesempatan ini pun saya mengajak untuk membuka di dalam Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat 12. Berjuang bukan darah dan daging tetapi melawan roh-roh jahat. Jadi pengajaran itu bagaikan roh-roh jahat yang diwakili oleh para aktivis yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang harusnya kita semua bisa membedakan agar tidak terjebak. Di situ dalam Efesus 6 ayat 12
bagaimana kita bisa melawan roh-roh jahat atau penguasa di udara dan iblis, ya. Di dalam 1 Petrus ya ada lagi iblis berjalan keliling untuk menelan kita, ya. Jadi bagaimana upaya daripada roh-roh jahat itu senantiasa continue, saudara kekasih. Walaupun kita sudah eksis dengan pengetahuan yang benar, bisa saja kita akan jatuh lagi karena roh jahat itu akan kembali, ya. Di dalam Matius 12, ayat 43 sampai 45 akan kembali lagi roh jahat ke dalam rumah yang kosong tersebut. Saudara kekasih, orang Kristen umumnya menganggap bahwa pengejaran mengenai setan atau iblis itu tidak membawa pertumbuhan iman. Jadi pengejaran tentang iblis, setan itu tidak penting karena tidak ada pengaruh terhadap pertumbuhan iman. Orang Kristen berpikir bahwa mempelajari keberadaan oknum setan atau iblis tidak menambah iman, ya, tidak menumbuhkan iman, tidak menambahkan iman, dan sekalipun kita pelajari itu tidak mengurangi juga iman gitu. Jadi pemahaman paradigma ini yang penting harus kita waspadai bahwa pentingnya untuk mengenali pengejaran tentang iblis, ya, pengenalan tentang iblis lebih jauh gitu. Dan realita oknum setan itu ada, ya, realitanya itu ada. Seperti tadi paling awal saya singgung dalam kitab Kejadian 3 ayat 4, di mana oknum iblis yang diwakili oleh ular bagaimana bisa memperdaya daripada Hawa dan Adam gitu. Jadi di dalam oknum setan itu mengenal Allah Bapa dari segala aspek, termasuk mengenal hubungan dengan oknum setan, ada hal yang mutlak dan sangat penting. Jadi kita perlu mengenal bagaimana pengajaran dari Allah Bapa, ya, karena memang aspek-aspek daripada kuasa kegelapan itu awalnya memang dari anak-anak Allah yang memberontak, akhirnya turun ke dunia untuk mencari pengikutnya. Sehingga ini sangat menghambat bagaimana upaya-upaya daripada rencana Allah untuk mengembalikan umat orang percaya kembali ke rancangan semula. Inilah persoalannya, saudara kekasih. Setan atau iblis oknum ini ikut mengukir sejarah dalam di surga dan di bumi. Kemudian saudara kekasih, orang Kristen setelah menjadi aktivis gereja, mereka merasa atau sudah menjadi umat yang kebal, ya, terhadap iblis. Iblis tidak takut terhadap orang Kristen, pelayan Tuhan, bahkan pendeta. Hanya orang-orang yang hidupnya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yaitu yang pikirannya selalu diperbaharui oleh kebenaran firman Tuhan. Kemudian saudara kekasih, peluang untuk tak terjebak, ya saudara kekasih, peluang untuk tak terjebak di dalam Matius 13 ya ayat 43 yang terakhir dari perikop utama kita, hendaklah kita menggunakan telinga kita, ya, dengan pikiran-pikiran kita untuk benar-benar bisa membedakan mana pengajaran ilalang dan pengajaran gandum. Untuk ujung daripada apalagi penyampaian firman penyampaian firman Tuhan ini di dalam Efesus 4 ayat 23 nantinya. Efesus 4 ayat 23 ini solusi lah, semacam solusi bagaimana Efesus 4 ayat 23 mengatakan di situ supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, ya, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Itu Efesus 4 ayat 23. Jadi kita harus perbaharui pikiran kita, ya, roh kita, sehingga dalam tindakan tubuh kita, aksi kita benar-benar seturut dengan kehendak
Bapa di sorga. Kemudian saudara kekasih, jadi baharui pikiran itu di dalam Matius 13 ayat 43 itu siapa bertelinga hendaklah mendengar, itu ajakan daripada Tuhan Yesus sendiri untuk bisa tidak terjebak dalam pengajaran benih lalang oleh iblis, ya. Ini penting saudara kekasih dengan kita membaca tadi di dalam Efesus 4 ayat 23. Dan untuk penegasan, ya, untuk penegasan di Efesus 4 di ayat sebelumnya ayat 20 dan 21, ya. Di Efesus 4 ayat 20 dan 21, kamu telah mengajar mengenal Kristus. Kemudian ayat 21, telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia. Maksudnya dengan Efesus 4 ayat 20 dan 21 itu kita mengarah kepada kebenaran dengan benih dari gandum, sehingga masuk dalam kekekalan. Kemudian untuk mencapai itu, ya, ayat 23 menyampaikan bagaimana kita harus terus-menerus perbaharui pikiran kita dengan Roh Kudus, dengan tuntunan Roh Kudus. Nah, ini penting saudara kekasih, jadi jangan kita sampai terjebak dalam perbedaan pengajaran itu, sehingga bisa saja kita mengalami perjuangan kita di dalam bertumbuh dalam Tuhan, ya, pengajaran yang benar itu dengan cara-cara darah dan daging melawan, sehingga kita terjebak dalam penguasaan roh-roh jahat. Itu karena darah dan daging, karena pemikiran saya bahwa karena kepintaran kita, analisa kita, sehingga kita terjebak sesungguhnya karena perjuangan darah dan daging, bukan dalam roh dan kebenaran. Saudara kekasih, itulah penyampaian firman yang saya sampaikan pada kesempatan ini, di mana di Matius 13 di ayat yang terakhir, ayat 43, merupakan peluang kesempatan untuk kita benar-benar memanfaatkan pikiran kita dan roh kita untuk bisa mengenal akan kebenaran akan pengajaran lalang maupun pengajaran dari benih gandum, sehingga saudara kekasih, kita akan terhindar daripada terbakar dalam api kekal dan terhindar daripada dapur api kekal. Inilah penyampaian firman Tuhan, saudara, yang diharapkan bisa menolong kita semua untuk menata kembali pemikiran kita yang kekinian, agar sungguh-sungguh bisa mewaspadai bagaimana membedakan pengajaran-pengajaran yang sesat, yang menyimpang, karena untuk menyampaikan pesan-pesan daripada oknum iblis. Itu kita harus waspadai, ya Tuhan, saudara kekasih, sehingga bisa terhindar daripada api kekal di kekekalan. Demikian saudara kekasih, penyampaian firman Tuhan. Kiranya biarlah Roh Allah Roh Kudus menuntun kita semua, ya, kita semua agar sungguh di dalam kehidupan kita bergereja, ya, sebagai orang Kristen, benar-benar di akhir zaman ini bisa atau mampu membedakan bagaimana pengajaran yang lalang dan pengajaran yang gandum. Karena gandum menuju kepada kerajaan sorga, kekekalan, tetapi untuk pengajaran lalang adalah untuk menuju kepada api kekal. Inilah yang saya sampaikan pada kesempatan ini, pada ibadah pagi hari ini, untuk kita mewaspadai bagaimana membedakan pengajaran benih gandum dan bagaimana membedakan pengajaran lalang, terlebih dahulu untuk mengajar
pengajar-pengajar atau mengenal daripada musuh-musuh pengajaran dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Saudara kekasih, kita akan akhiri ibadah GSKI Perdatan secara online pada pagi hari ini. Dan kesempatan ini izinkanlah hamba-Mu Bapa di sorga untuk memberkati jemaat yang hadir secara online di tempat atau di rumah masing-masing. Kiranya anugerah berkat dari Allah Bapa dengan kuasanya, yaitu melalui anaknya, Yesus Tuhan, dengan persekutuan Roh Allah Roh Kudus, senantiasa dapat membimbing setiap kami, ya Bapa, untuk benar-benar mampu untuk membedakan mana benih kebenaran dari gandum dari Engkau sendiri dan mana benih dari kuasa gelap, yaitu ilalang. Agar sungguh dalam menghadapi hari-hari hidup kami ke depannya Tuhan, hidup kami benar jalannya, karena benar pikirannya, karena benar kebenaran firman-Nya yang disampaikan oleh para pengajar-Mu, ya Bapa di dunia ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus senantiasa menuntun kami saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang empunya kuasa kerajaan, kemuliaan, ya semua yang hidup, yang telah Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Ibadah kita selesai, Tuhan memberkati.